Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendri Fauzia dengan NIM 21090350003. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perilaku organisasi. Pada materi pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai kepemimpinan. Nah, sebelum masuk kepada submateri pertama, terlebih dahulu kita harus bisa membedakan apa sih itu kepemimpinan dan pemimpin. Apakah ini adalah dua hal yang sama atau justru ternyata berbeda? Nah, seringkali seseorang menganggap bahwa pemimpin dan kepemimpinan itu adalah dua hal yang sama. Padahal faktanya teman-teman bahwa kedua ini adalah dua hal yang berbeda. Kepemimpinan memiliki definisi adalah sikap yang dimiliki atau yang ada dalam seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua dalam perusahaan ataupun organisasi. Jadi mungkin itu sedikit pengantar pada materi atau pada video pembahasan kita pada kali ini. Diawali dengan apa sih itu perbedaan, apakah ada perbedaan dari kepemimpinan dan pemimpin. Sekarang kita masuk kepada pengertian manajemen. Jadi, dalam istilah umum, khususnya di manajemen itu sendiri, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan. Yang pertama adalah carrying this down, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Kemudian yang kedua, ada menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang terakhir, kepemimpinan adalah satu kata, yaitu influence. Artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian ada dua ahli yang saya pilih, ada dua ahli yang saya kutip pendapat para ahli. Yang pertama itu adalah Mojiono pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela atau compliance induction theories cenderung memandang kepemimpinan sebagai sebuah pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sarana membentuk suatu kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Kemudian menurut Fiedler pada tahun 1967 mengatakan bahwa teori kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok agar bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dari pengertian-pengertian yang telah kita bahas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang pemimpin. Kemudian kita masuk kepada sub atau topik berikutnya, yaitu model kepemimpinan. Jadi dalam ilmu manajemen pada umumnya itu kita mengenal ada 3 model kepemimpinan. Pada umumnya ketiga model kepemimpinan ini sering kita lihat pada diri para leader dalam praktiknya sehari-hari dalam memanage kantor ataupun perusahaan. Masing-masing model mempunyai warnanya tersendiri. Ada yang timbul karena memang sudah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang timbulnya sangat erat hubungannya dengan sifat atau karakter dari seseorang itu sendiri. Bahkan ada yang timbul karena hasil dari proses pembelajarannya. Ketiga model kepemimpinan tersebut itu adalah yang pertama, kepemimpinan karismatik. Apa sih itu kepemimpinan karismatik?
Jadi kepemimpinan karismatik ini adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan yang luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Sebagai contoh, ada Bung Karno, ada Anwar Sadat, dan ada Mahatma Gandhi. Kemudian model yang kedua ada kepemimpinan transaksional. Jadi kepemimpinan ini adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Berbeda dengan kepemimpinan karismatik tadi yang memang telah diperoleh dari sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, kepemimpinan transaksional ini justru menggunakan kekuasaannya untuk mencapai hasil. Kemudian kepemimpinan transaksional ini juga mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment. Jadi dalam model kepemimpinan transaksional ini itu ada diberikan reward. Kemudian yang ketiga itu biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Jadi ada timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Kemudian model yang terakhir ada kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor antara lain perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Oke, kemudian kita masuk kepada materi berikutnya, ada tujuan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini tentunya juga memiliki tujuan-tujuan ya. Yang pertama, ada membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi bertujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik. Karena iklim sosial ini akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota di dalam kelompok tersebut. Iklim sosial sendiri adalah suatu konsep yang abstrak di dalam organisasi. Meskipun abstrak, konsep ini bisa dirasakan pengaruhnya oleh setiap anggota organisasi. Persepsi individu dan interaksi kognitifnya itu terhadap kondisi organisasi secara menyeluruh akan mempengaruhi sikap, perasaan, dorongan, dan tingkah lakunya. Pada akhirnya, iklim sosial ini akan menentukan kesejahteraan psikologis dari orang yang bersangkutan dan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Sehingga iklim sosial itu perlu dibangun untuk membawa pengaruh yang optimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan personal setiap individu yang diinginkan dalam suatu organisasi. Kemudian ada tujuan yang kedua, yaitu membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi itu memiliki tujuan untuk membantu menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Prosedur kerja sendiri adalah tahapan yang berurutan dengan tujuan supaya suatu aktivitas yang dikerjakan itu bisa berjalan dengan lancar. Adanya tahapan-tahapan kerja ini, setiap anggota dalam organisasi itu tidak akan melaksanakan atau tidak akan kebingungan dalam melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Karena setiap tahapan kerja ini itu sudah dilengkapi dengan aturan-aturan dan cara pengerjaan yang bisa membantu mereka lebih mudah memahami pekerjaannya agar cepat selesai dan juga tepat. Kemudian yang ketiga, ada tujuan yang ketiga, yaitu membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi itu juga berfungsi membantu mengkoordinir setiap anggota atau kelompoknya untuk mengorganisasi diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan. Mengkoordinir berasal dari kata koordinasi yang artinya suatu bagian integral dari seluruh fungsi manajerial
dan menjadi inti dari ilmu manajemen. Secara etimologis, koordinasi memiliki arti kegiatan, penertiban, atau mengatur dan menciptakan segala sesuatu agar berjalan lancar secara bersamaan. Maka pengertian koordinasi sendiri adalah suatu tindakan pengaturan elemen-elemen yang sangat kompleks supaya semuanya itu bisa terintegrasi dan bekerja sama secara efektif serta harmonis. Dalam ilmu manajemen, pengertian koordinasi adalah berbagai aktivitas yang dikerjakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan tujuan itu sendiri dan rencana kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Itulah tadi beberapa tujuan dari kepemimpinan. Sekarang kita masuk kepada fungsi kepemimpinan. Dan juga sebagai submateri terakhir yang akan kita bahas. Jadi Hamdani Nawawi ini melalui bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif, beliau memaparkan beberapa fungsi kepemimpinan. Yang pertama, ada fungsi instruktif, di mana kepemimpinan memiliki fungsi instruktif yang berasal dari kata dasar instrukti sehingga bersifat perintah. Maksudnya di sini, suatu perintah kepada seseorang atau anggota kelompok dengan jelas sehingga orang yang diperintah itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Fungsi instruktif ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas kepada anggotanya. Sementara para anggotanya bertugas untuk menjalankan semua instruksi yang dikatakan oleh pemimpinnya. Kemudian yang kedua ada fungsi konsultatif. Kepemimpinan itu juga memiliki fungsi konsultatif yang sifatnya dua arah. Maksudnya, gaya kepemimpinan yang menganut kebiasaan mendengarkan pendapat atau pertimbangan bawahannya sebelum mengambil keputusan. Jadi fungsi kepemimpinan ini menempatkan para anggota organisasi atau bawahan untuk bisa melakukan konsultasi dengan pemimpinnya untuk mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Dalam situasi ini, pemimpin haruslah sosok yang bijak dan memiliki pengetahuan di bidang terkait atau sedang dikerjakan oleh organisasi maupun perusahaannya, sehingga ia mampu memberikan solusi dan mengarahkan bawahannya dengan baik. Selain itu, pemimpin konsultatif adalah tipe pemimpin yang suka berdiskusi dengan bawahannya sebelum membuat keputusan. Kemudian yang ketiga, ada fungsi partisipasi. Jadi kepemimpinan pun memiliki fungsi partisipasi yang merupakan pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Kate Davis, partisipasi ada suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan bersama dan turut bertanggung jawab di dalamnya. Sebenarnya partisipasi adalah suatu bentuk demokrasi di mana orang-orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan, serta memikul tanggung jawab sesuai dengan kompetensi dan kewajibannya. Fungsi partisipasi ini menempatkan seorang pemimpin yang mampu mendorong semua anggotanya atau pengikutnya untuk berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek bersama. Jadi, fungsi partisipasi dalam kepemimpinan ini membuat anggota organisasi itu tidak hanya sekedar mendengarkan dan menjalankan perintah pemimpin, tetapi mereka juga turut mengambil andil dalam setiap proses untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kemudian yang keempat, ada fungsi delegasi. Jadi kepemimpinan itu juga mempunyai fungsi delegasi, yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengurus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Dalam kepemimpinan yang memiliki fungsi delegasi ini, pemimpin untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain atau anggotanya yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Jadi pemimpin itu tak hanya mampu memerintah anggotanya, tetapi juga harus bisa mengetahui dan memahami tugas-tugas apa sih yang cocok untuk anggotanya, apalagi setiap orang itu pasti memiliki kompetensi yang berbeda-beda.
Kemudian yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Kepemimpinan juga memiliki fungsi pengendalian pada anggotanya, yang merupakan suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan, supaya pelaksanaannya itu sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Jadi fungsi pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan dari anggota-anggota mereka, supaya mereka bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugas mereka secara efektif guna mencapai tujuan, dan mereka itu tidak akan keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Maka dari itu, sebuah organisasi maupun perusahaan itu harus dan sangat membutuhkan pemimpin yang tegas dan teliti dalam mengamati anggotanya untuk menjalankan fungsi dari pengendalian tersebut. Nah, itulah tadi beberapa materi-materi tentang kepemimpinan yang sempat saya bahas pada video kali ini. Dapat kita ambil kesimpulan ya bahwa kepemimpinan itu merupakan sebuah hal yang penting yang harus memang dimiliki oleh pemimpin, karena bagaimana kepemimpinan atau bagaimana cara kepemimpinan dari seorang pemimpin itu yang akan menentukan organisasi atau perusahaannya ini tuh akan dibawa ke arah mana, apakah positif atau justru negatif. Akhir kata, sebelum menutup video ini, saya ingin memohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun penyebutan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.